26 Mei lalu, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bernama Emiril Khan Mumtaz atau Eril mengalami musibah. Eril terbawa arus saat berenang di Sungai Are yang berada di kota Bern, Swiss. Pencarian selama 6 jam pertama tak membuahkan hasil, hingga kabar itu sampai ke tanah air. Hilangnya Eril di Sungai Are pun langsung menjadi perhatian publik dan tak henti menjadi pemberitaan baik di media sosial maupun di media massa nasional. Hingga ketika tiba berita duka itu bahwa Eril tak selamat, ribuan orang pun turut berkabung. Bersama saya Tiara Haraha, pemirsa, Anda menyaksikan Cover Story One. Jumat pagi 27 Mei, kabar mengejutkan itu datang dari keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sedang berada di Swiss. Hari itu hampir semua media di tanah air mulai memberitakan tentang musibah yang dialami putra Ridwan Kamil yang bernama Emiril Khan Mumtaz atau Eril. Eril dikabarkan hilang terseret arus saat berenang di Sungai Are di wilayah Bern, Swiss pada 26 Februari siang waktu setempat. Pencarian langsung dilakukan pada hari itu namun belum membuahkan hasil. Dari musibah, beliau lanjut dalam ketika berenang di sungai. Jadi kami terima beritanya kemarin kurang lebih itu jam 5 sore. Kedatangan Eril bersama keluarganya ke Swiss dalam rangka ingin mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan gelar magister. Di sela itu, mereka singgah ke Sungai Are. Eril, adiknya, serta seorang temannya berenang ke sungai yang memang kerap menjadi lokasi renang warga lokal itu. Hingga musibah itu datang, sang adik dan temannya selamat setelah dibantu Eril. Sementara Eril sendiri terbawa arus. Saat kejadian itu, Ridwan Kamil sedang berada di Inggris melakukan kegiatan pemerintahan bersama delegasi Pemprov Jawa Barat. Setelah menyelesaikan agenda penting, barulah ia bertolak menuju Swiss. Kasus yang menimpa Eril pun langsung mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Duta Besar di Swiss bersama pihak berwenang di Bern, Swiss, terus bertindak cepat melakukan upaya pencarian Eril. Sabtu 28 Mei 2022, tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan perahu atau boat search, juga menggunakan drone untuk menyisir tepian Sungai Are dan melakukan penyelaman. Lokasi pencarian adalah di area Walensee yang mencakup sepanjang 8 km wilayah Sungai Are. Tentu saja KBRI akan terus menjaga real-time komunikasi, jadi komunikasi yang real-time dengan pihak kepolisian dan tim SAR untuk mendapatkan update informasi yang aktual setiap saat. Upaya pencarian Eril tak henti dilakukan. Interpol juga telah menerbitkan yellow notice terkait hilangnya Eril seperti yang diminta kepolisian RI. Ridwan Kamil juga terjun langsung. Hingga menyisir Sungai Are pun ia lakoni demi menemukan keberadaan sang buah hati. Dukungan juga diberikan sejumlah diaspora atau orang-orang berdarah Indonesia yang menetap di berbagai negara di Eropa. Mereka khusus datang ke Bern dan ikut melakukan pencarian Eril di sepanjang Sungai Are.
doa dan harapan bisa menemukan Eril dalam kondisi selamat masih terus dipanjatkan. Hari terus berjalan, sepekan telah lewat. Putra sulung Ridwan Kamil dan Atalia Praratya itu belum ditemukan. Saya melihat bagaimana ketabahan dan ketegaran Pak Emil dan Ibu Atalia dalam menghadapi musibah, dan ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Sungai Are di Swiss yang menawan itu menjadi saksi perjuangan semua pihak yang melakukan pencarian Eril hingga ke dasarnya tanpa lelah selama 14 hari. Doa Ridwan Kamil dan Atalia Praratya terkabul. Putra sulung mereka Emeril Khan Mumtaz yang hilang terbawa arus Sungai Are akhirnya ditemukan. Walau keadaan tak seperti yang mereka harapkan, namun keluarga telah ikhlas menerima takdir Eril. Setelah sepekan lebih pencarian Emeril Khan Mumtaz dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang positif. Ya, Sungai Are tempat Eril tenggelam memang tampak menawan. Memiliki air yang jernih serta panorama asri di sekeliling sungai, membuat siapa saja yang berkunjung akan terbuai pada keindahan sungai terpanjang di Swiss ini. Namun di balik pesona itu, Sungai Are juga memiliki arus kencang yang harus diwaspadai. Bahkan ada sebagian sungai yang memiliki kedalaman 200 meter. Pencarian putra sulung Ridwan Kamil tersebut masih terus dilakukan oleh polisi bersama otoritas setempat. Sementara Ridwan Kamil dan istrinya mengungkap keikhlasan mereka melepas kepergian Emeril Khan Mumtaz. Keluarga paham betul, sangat kecil kemungkinan Eril dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam terhadap apapun yang nanti menjadi takdirnya dari Eril. Meski Ridwan Kamil masih dirundung rasa kesedihan, tanggung jawabnya sebagai gubernur menuntutnya harus kembali ke tanah air. Ibunda Eril pun sempat menulis pesan lewat laman sosial medianya yang berpamitan kepada Eril. Sesampainya di Bandung, Ridwan Kamil nampak tegar dan melanjutkan tugasnya seperti biasa. Melakukan sejumlah rapat dan pertemuan, serta menyempatkan diri meninjau warganya yang terdampak banjir bandang. Sampai pada hari Rabu pagi, tanggal 8 Juni 2022, datang kabar dari Swiss. Kepolisian Swiss melaporkan telah mengevakuasi jasad seorang pria di bendungan Engehalt di kota Bern, Swiss.
Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan Kanton Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga. Doa Ridwan Kamil dan Atalia Praratya terkabul. Eril ditemukan setelah 14 hari pencarian. Mendapat kabar sang putra telah ditemukan, Ridwan Kamil langsung bertolak menuju Swiss untuk mengurus kepulangan jenazah Eril. Melalui media sosial miliknya, Ridwan Kamil pun berbagi rasa syukurnya karena bisa memandikan hingga mengazankan sendiri sang putra tercinta. Presiden Joko Widodo pun langsung mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga atas meninggalnya Ananda Emeril Khan Mumtaz. Pertama-tama, atas nama pribadi, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian Ananda Emeril Khan Mumtaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Saya melihat bagaimana ketabahan dan ketegaran Pak Emil dan Ibu Atalia dalam menghadapi musibah, dan ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Berlalu. Kepergian Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra pertama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meninggalkan duka mendalam. Tak hanya bagi keluarga, tapi juga masyarakat luas. Pemandangan menakjubkan tampak menjelang pemakaman Eril. Ribuan orang dengan lantunan doa mengiringi sepanjang jalan menuju peristirahatan terakhir Eril. Ya, anak seorang gubernur itu nyatanya telah membuat masyarakat merasa sangat kehilangan. Meski hari itu menjadi hari terakhir menyanding peti jenazah sang putra, namun Atalia Praratya, ibunda Emeril Khan Mumtaz atau Eril, tetap terlihat tegar. Melalui akun media sosialnya, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini kembali menguntai kalimat penuh keikhlasan melepas kepergian anak lelakinya. Jenazah Eril disemayamkan di rumah dinas Gubernur Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil yang menjadi imam sholat jenazah putra sulungnya. Keluarga, tokoh penting, serta masyarakat turut mendoakan dan menyolatkan jenazah Eril.
Senin 13 Juni, jenazah Eril diberangkatkan menuju ke pemakaman. Lantunan doa dari masyarakat yang memadati sekitar gedung Pakuan mengiring. Pemandangan menakjubkan juga terlihat di sepanjang jalan. Lautan manusia memadati pinggiran jalan. Lambaian tangan mereka seolah turut melepas Eril menuju peristirahatan terakhirnya. Hingga mendekati lokasi pemakaman, ribuan orang sudah menanti kedatangan jenazah Eril. Mereka turut merasakan duka kehilangan, meski tak semua mengenal. Namun cerita-cerita mengagumkan tentang putra sulung Ridwan Kamil itu nyatanya membuat hati tak sedikit masyarakat seperti ikut tersaing. Pernah ketemu Pak, dia masih kecil, masih SMP kalau nggak salah. Betul-betul banyak yang mendoakan ribuan orang seperti ini. Semoga berada di sisinya dan masuk surga. Insya Allah husnul khotimah. Bulan Juni ini, semestinya Eril berusia 23 tahun. Namun takdir berkata lain. Anak muda yang aktif berkegiatan sosial semasa hidupnya itu mendahului kedua orang tuanya kembali pada sang pemilik sesungguhnya. Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah mengikhlaskan kepergian anak pertama mereka. Sejak awal musibah hingga di hari pemakaman mereka menunjukkan ketegaran, meski tak menampik kepergian Eril adalah kehilangan yang sangat dahsyat. Izinkan saya menyampaikan sepenggal rasa cinta siapa itu Eril dan apa hikmah dari kepergian Eril. 14 hari bisa terasa pendek dalam hidup rutin yang sehari-hari. Tapi 14 hari ini menjadi begitu panjang dalam kehidupan kami. Kami bertanya-tanya, mengapa harus selama ini ya Allah? Mengapa tidak lebih cepat agar semua lekas berlalu? Supaya kami yang hidup tidak terlalu lama mengharu biru. Tapi waktu adalah rahasia Allah yang muskil bisa dipecahkan, apalagi menyangkut tentang kelahiran dan kematian. Waktu adalah relatif, begitulah kata orang-orang yang arif. Dan akhirnya kami menerimanya dengan hati yang lapang, sebab kami bisa menemukan banyak sekali petunjuk yang terang. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari, tapi tentang tiap hela nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang merupakan kampung halaman sang ibunda, Atalia Praratya, menjadi tempat peristirahatan terakhir Eril. Lokasi pemakaman yang dikitari sawah, sungai dan pegunungan ini disiapkan oleh sang ayah Ridwan Kamil. Sebuah masjid juga akan didirikan di dekatnya yang akan dinamai Masjid Al-Mumtaz seperti nama belakang Eril. Rencananya, Ridwan Kamil juga akan membangun Islamic Center di sekitar lokasi pemakaman Eril. Usai Eril dikebumikan, warga pun terus berdatangan ke tempat pemakaman mengirimkan doa untuk anak sang gubernur.